Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufirda, NIM 28 dari Pendidikan Fisika 2A akan membahas mengenai praktikum hukum Kirchhoff. Nah, dalam menganalisa suatu rangkaian biasanya akan lebih mudah jika kita menggunakan hukum Ohm, yakni kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang menyebabkan sulit untuk menganalisis suatu rangkaian. Oleh karena itu digunakanlah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff tersebut ada dua, yakni hukum Kirchhoff 1, di mana jumlah kuat arus yang masuk ke dalam percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Hukum Kirchhoff 2 membahas mengenai jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus nol. Nah, dalam praktikum kali ini terdiri dari dua percobaan, yakni polaritas normal dan polaritas terbalik. Oleh karena itu, hipotesis dalam praktikum kali ini yakni pada polaritas normal di mana E1 lebih besar daripada E2 atau tegangan 1 lebih besar daripada tegangan 2, maka mengalir melalui hambatan yang menyebabkan kuat arusnya bernilai positif atau I1, I2, I3-nya itu positif. Dan pada polaritas terbalik di mana E1-nya lebih kecil daripada E2, maka mengalir melalui hambatan yang menyebabkan kuat arusnya di sini bernilai negatif. Nah, nilai negatif dari kuat arus ini hanya sebagai arahnya saja, tidak berpengaruh pada besar nilai dari kuat arus. Nah, oleh karena itu seharusnya jika sesuai dengan hukum Kirchhoff, yakni kuat arus yang jumlah kuat arus yang masuk pada suatu cabang akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari percabangan. Akan tetapi dalam praktikum kali ini nilai kuat arus yang kita peroleh akan sedikit berbeda, dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai kuat arus tersebut sedikit berbeda. Di antaranya yang pertama adalah dalam praktikum kali ini kita menggunakan kabel penghubung yang memiliki hambatan jenis kabel. Nah, selain itu pula kita biasanya nilai yang dikeluarkan oleh catu daya lebih sedikit berbeda daripada nilai aslinya, sehingga nilai yang tertera pada multimeter pun biasanya sedikit berbeda dari nilai aslinya. Nah, adapun variabel yang digunakan dalam praktikum hukum Kirchhoff ini, yang pertama adalah variabel bebas, yakni polaritas normal dan polaritas terbalik. Yang kedua adalah variabel kontrol. Variabel kontrolnya di sini yakni besar tegangan, nilai resistor, dan juga gambar skema rangkaian. Yang ketiga adalah variabel terikat, yakni nilai kuat arus. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah mempelajari hukum Kirchhoff. Yang kedua, mengetahui nilai hambatan resistor. Yang ketiga, mengetahui nilai kuat arus pada proses polaritas, baik polaritas normal maupun polaritas terbalik. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yakni yang pertama adalah catu daya sebanyak 2 buah sebagai sumber tegangan. Selanjutnya multimeter sebanyak 3 buah untuk mengukur kuat arus. Selanjutnya adalah resistor sebanyak 3 buah. Kemudian ada kabel penghubung secukupnya. Selanjutnya ada capit buaya sebagai penghubung antara kabel penghubung dengan jumper, adapun jumlahnya juga secukupnya. Nah, selanjutnya adalah project board. Project board adalah
tempat kita untuk merangkai rangkaian, yakni sebanyak 2 buah. Selanjutnya adalah jumper, yakni untuk merangkai rangkaian. Biasanya juga dalam praktikum hukum Kirchhoff ini biasa menggunakan saklar saklar untuk mengefisienkan, akan tetapi bisa juga menggunakan saklar yang terdapat pada catu daya. Adapun langkah percobaan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah pada percobaan polaritas normal. Nah, pada polaritas normal di sini langkah yang harus dilakukan pertama-tama adalah siapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah buat skema rangkaian yang akan dirangkai. Misalnya yakni seperti pada skema atau gambar ini. Ada R1 100 ohm, R2 100 ohm, R3 10 ohm yang dialiri oleh kuat arus 1, kuat arus 2, dan kuat arus 3 dengan sumber tegangan E1 kutub positif, kutub negatif, dan sumber tegangan E2 kutub positif dan kutub negatif. Masing-masing memiliki loop 1 dan loop 2, di mana arah dari loop berawal dari arah positif. Nah, langkah yang kedua adalah rangkai rangkaian sesuai pada gambar atau sketsa di project board. Nah, gambar rangkaiannya itu dapat dilihat pada gambar yang ini. Nah, langkah yang ketiga adalah hubungkan 3 buah multimeter pada rangkaian untuk mengukur arus yang mengalir pada rangkaian. Misalnya seperti ini. Nah, yang keempat adalah nyalakan catu daya dan tentukan besar nilai voltasenya, yakni seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai kuat arus 1, kuat arus 2, dan kuat arus 3, maka nilainya dicatat di dalam laporan sementara yang formatnya seperti ini. Nah, adapun untuk melakukan percobaan kedua, yakni polaritas terbalik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tukar polaritas kabel pada catu daya. Nah, yang kedua adalah hubungkan 2 buah multimeter pada rangkaian sesuai dengan rangkaian yang ingin diukur arusnya, seperti pada langkah polaritas normal. Kemudian nyalakan catu daya dan atur besar voltasenya seperti pada polaritas yang normal. Nah, yang kelima juga catat hasil yang diperoleh dari nilai yang tertera pada multimeter, yakni kuat arus 1, kuat arus 2, dan kuat arus 3. Nah, setelah kita memperoleh nilai I1, I2, I3, E1, dan E2 baik pada polaritas normal maupun pada polaritas terbalik, maka dilakukan perbandingan besar nilai kuat arus yang diperoleh dari hasil perhitungan matematis dan juga yang diperoleh dari hasil pembacaan multimeter. Nah, apakah hasilnya berbeda atau sama? Nah, jika berbeda, sebutkan atau jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi atau alasan-alasannya. Begitu pula juga kalau hasilnya sama. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan praktikum hukum Kirchhoff ini, yakni yang pertama adalah pahami materi hukum Kirchhoff. Nah, yang kedua adalah sebelum melakukan praktikum, praktikan harus menguji terlebih dahulu kabel penghubung apakah masih berfungsi atau tidak dengan menggunakan multimeter. Nah, itulah tadi video pembahasan dari saya mengenai hukum mengenai
praktikum hukum Kirchhoff. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.